guys, balik lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar. Di acara Kedai 39 kali ini aku kedatangan tamu yang aku juga nggak tahu namanya siapa. Nanti kita bakal perkenalan. Buat kalian yang penasaran sama bintang tamunya siapa aja, kita opening dulu. Ding ding ding. Nah, kembali lagi sih. Kembali lagi di Kedai 39, obrolan hangat berbagi kisah dan pengalaman. Nah, buat bintang tamu aku yang kali ini yang saya hormati dan saya cintai. Tapi saya lebih cinta diri sendiri. Terima kasih. Sakit. Boleh perkenalan dulu enggak? Perkenalan dulu namanya siapa? Nama, alamat gitu. Terus apa ya? Hobi kalau bisa. Hobi. Perkenalkan, nama saya Teguh Triatno. Alamat tinggal di Giripurno, Karanganyar. Kakak ini alumni SMK Tamtama tahun berapa? Tahun 2019. 2019 berarti baru kemarin ya guys. Tahun lalu, iya betul. Kakak ini sekarang lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk nggak ngapain. Iya jadi. Ngapain? Ya sibuk ya lebih sibuk liatin teman-teman lagi pada sibuk. Bener. Ini serius lagi ngapain? Oh iya. Lagi nggak sibuk? Lagi nggak sibuk sekarang. Kalau sibuk nggak kesini sih. Iya. Udah suka-suka dia aja dah. Mau gimana dah? Iya. Namanya bintang tamu kita harus hormat. Iya. Tamu adalah raja. Ya adalah suka-suka dia. Dulu waktu sekolah ini ikut organisasi apa aja nih kak? Organisasi banyak sih. Ya kan banyak yang nggak dianggapnya mas. Banyak yang dianggap betul. Tapi ada nih aku mau sebutin. Yang pertama waktu masuk di Tamtama kelas 1 berarti aku ikut PMR. PMR terus habis itu kelas 2 kan selesai, berhenti kelas 3. Nggak ikut kelas 2-nya? Kan pensiun. Oh iya, PMR-nya ya? Iya, ya kan ganti gimana sih? Terus ikut itu kelas 2 juga waktu itu kelas 1 kelas 2 sebenarnya ikut basket pernah lihat gak dulu? Enggak pernah. Parah. Oh, sama yang Kak Agus. Kak siapa coba? Kak Agus yang tinggi itu loh. Siapa gak ada yang namanya Agus yang tinggi. Parah kamu. Aduh, Kak Agus sebenarnya sekolah di mana sih? Ya pokoknya itu bukan ya. Terus emang ikut basket? Dulu aku ikut basket. Serius? Enggak pernah lihat kamu ya? Enggak. Iya, dulu aku ikut basket walaupun aku gini aku dulu pernah ikut basket walaupun enggak pernah ikut. Mungkin ya. Dulu melar banget malah. Sekarang ya. Astaga. Iya. Maafnya bukan body shaming. Enggak apa-apa sih udah sering. Enggak. Iya. Enggak apa-apa. Ya itu basket terus habis itu kelas 2 juga waktu itu sempat ikut. Jadi perwakilan ikut ke KIK, Kampung Inggris. Kampung Inggris. Jadi sini ikut Tamka English Club. Gitulah. Tapi cuma ya ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja ya. Ya gitu. OSIS enggak OSIS? Kan udah ikut PMR. Sebenarnya dulu ikut OSIS. Iya terus? Seleksi. Baru pertama langsung didebat. Langsung dikiki. Buat kakak-kakak itu. Gak apa-apa lah. Jadi ikut PMR kan aku. Oh iya kak, aku kan lihat channel kakak nih. Yang mana? Coba channel. Channel aku yang mana coba? Lihat dong, di subscribe nggak? Nanti saya subscribe. Ini langsung saya subscribe nanti. Di fallback loh. Kasian dong. Iya. Apa sih nama IG-nya? Gutri 507. Ya nanti saya fallback. Iya. Ketumpuk soalnya DM aja, asik. Gak bercanda. Padahal lihat storyku loh sekali. Emang iya? Iya, aku tahu. Wah, taris. Parah nggak di fallback. Parah. Maaf ya, aku tuh nggak tahu loh, sumpah. Iya. Aku maklum. Kan dulu di YouTube kakak ini kan apa tuh namanya suka nanam gitu ya, cocok tanam iya gitu. Coba dong jelasin secara deskriptif, cara rincinya gitu. Ngapain gitu ya? Iya itu ngapain kok? Jadi awal-awalnya tuh YouTube itu sebenarnya aku dari waktu sekolah di sini pun bikin YouTube. Cuman nggak jalan. Jalan sebenarnya. Cuma aku bosen dengan kontennya. Ya udahlah suka aja. Lah. Dulu aku ikut PKS waktu itu acara fun bike itu aku rekam. Ikut apa aku ngerekam gitu. Ikut apa aku ngerekam tapi ya itu. Akhirnya. Hah? Amatir. Ya. Apa gimana? Yang nonton dikit gitu. Semangat dong, itu tadinya harus semangat. Ya waktu itu gak kepikiran mau lanjutin soalnya. Jadi udahlah aku kan waktu itu kerja. Udah habis itu dihapus lah channelnya. Break dulu gitu. Dihapus. Dihapus permanen. Terus? Tapi udah rencana nih besok aku mau bikin channel YouTube. Cuma kontennya waktu itu belum nemu. Akhirnya setelah
kerja setengah tahun ada pandemi. Ya akhirnya di PHK ya, terima kasih. Dan akhirnya Ya, di rumah. ada di PHK. Iya, dan akhirnya di rumah kan banyak materi. Ini pertanian nih kan. Aku juga waktu dari kecil itu suka nanam-nanam gitu. Jadinya yaudahlah ini kontennya mungkin ini. Tadinya ya gitulah. Akhirnya berarti sekarang. menanam cocok ditanam gitu berarti emang hobi Iya. dari dulu. Karena bapak ibuku petani. Oh, wow. Apa? Wow. Ih, kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan loh. Jangan remehin petani. Iya. Gila Bapak ibuku kan aja. petani gitu kan. Terus ya sering lihat nanam-nanam gitu. Cara nanam padi gitu. Ya aku sih nggak nanam padi. Cuma ya itu lihat lah sering nanam apa gitu. Bukan, kalau tanam padi itu tinggal disebar doang juga jadi kan? Coming soon di YouTubeku ya. Besok aku tunjukin caranya. Oke. Iya. Kita tunggu di YouTube-nya. Saking sukanya nanam-nanam itu, dulu kan di depan sini kan ada itu kan, apa namanya? Markisa tahu nggak? Sekarang udah nggak ada, tadi aku lihat udah Nggak, habis. udah diterabas semua. Dulu aku pernah bibit itu sampai berbuah banyak di rumahku. Masa ya sih? Iya, ada fotonya tapi habis itu kan aku tinggal merantau, dia habis dibabat habis sudah. Mulai suka nanam-nanam ini aktifnya gitu. Aktifnya dari kapan? Dari semenjak Kan hobinya dari kecil nih. Iya. Aktifnya gitu. aktifnya ya sekarang ini sih. Kan nggak ada kerjaan lain jadi ya udah nanam-nanam aja gitu. Berarti baru-baru ini gitu ya? Baru ya hampir setengah tahun lah. Baru setengah tahun. Setengah Oke. Buat jenis tanamannya apa aja sih yang ditanam itu? Jenisnya ya aku nanam yang muda-muda sih kayak Aku palawija. gitu. Kamu Astagfirullah. tapi kamu susah lah. Bercanda. Iya ya, pokoknya itu. Palawija itu apa sih? Palawija itu kayak cabai. Bumbu. Iya, bisa masuk gitu. Cuma fokusnya sebenarnya aku tuh pengen budidaya beberapa jenis tanaman apa namanya yang kayak buat si jamu gitu, kayak jahe, kunyit, lengkuas. Oh, jamu-jamu. Iya, jadi itu kan apa ya? Marketnya banyak loh. Bisa buat minuman, ya, konsumsi biasa. Bisa buat itu apa ya? Buat obat. Jadinya nanti kita aku jualnya itu mudah gitu. Banyak. Iya sih. Banyak itunya. Tadinya itu maksudnya mau fokusnya ke situ. Cuma sekarang masih ya menerka-nerka lah dalam Apa bentuknya. berarti sekarang apa? Fokus nanam apa? Padi. Aku tanam semua sih. Aku pengen nanam. Jadi gini, fokusnya sekarang aku pengen nanam apa, ada bibitnya aku tanam, aku lihat Fokusin. ini bagus apa enggak atau apa cocok atau enggak. Nanti kalau cocok ini aku lanjutin, kalau enggak ini aku enggak lanjutin. Cuma fokusnya aku pengennya yang itu rempah-rempah gitulah. Jadi kayak dulu jamu-jamuan. zaman-zaman VOC gitu. Gitu-gitulah. Biar jadi mafia kan besok. Berarti yang sekarang itu sibuk ditanamnya buah. Buah juga. Aku nanam apa sih buah? Pisang. Kebunnya sendiri loh. Jadi gini, dan itu gara-gara aku nanamnya banyak. Aku tuh sempet kayak saking banyaknya jadi lupa gitu. Iya banyak jenis. Jadi aku tuh tadinya mau budidaya pisang tuh. Aku udah beli bibit yang aku pengen. Pisang emang pakai bibit ya? Kan ada pisangnya kan banyak jenis. Emang kamu nggak tahu jenis pisang? Nggak tahu, soalnya di rumahku ya. Pisang apa coba? Nggak tahu. Ada pisang raja, ya. gitu kan? Kayak apa pisang raja aku pengen tahu. Pisang raja itu yang gede kan, yang harus yang dimakan. Kayaknya lo salah. Harus dimasak dulu. Enggak deh, dimakan langsung bisa. Masih ya? Parah, pisang nggak tahu parah. Sumpah nggak tahu. Ya pokoknya pisang lah ya itu. Ya, gitu. Ada pisang di rumahmu terus. Iya, tapi itu tuh dia tumbuh sendiri gitu loh. Kalau tadinya nggak ada kan itu ada bibitnya berarti. Berarti dulu bibit dulu kali ya. Jadi gini, kan di rumah-rumah mungkin ada bibit pisang, tapi kan bibitnya itu banyak. Dan nggak semua pisang itu menurutku nilai ekonominya tinggi. Kadang ada yang murah banget biji di sini, yang ini ada mendingan tapi lama. Jadi aku pengen tadinya itu bibit pisang ada satu namanya pisang Cavendish, jadi aku pengen budidaya itu tadinya. Hah? Pisang apa? Cavendish. Itu pisang apaan? Ya emang nggak tahu kamu yang di supermarket kadang-kadang ada deh, yang ada gede kayak pisang Ambon. Sunfresh. Mungkin mirip. Sunfresh kali. Itu kayaknya merek itunya loh. Iya. Iya merek yang itunya. Yang di supermarket iya, itu kan. itu pisangnya Cavendish kayaknya. Tapi merek itunya itu. Oh iya mungkin ya. Ya itulah tadinya tuh cuma ya nggak cocok di lahannya ya, akhirnya cari-cari yang lain deh yang cocok-cocok gitulah. Ya. Apa yang membuat kakak buset? Apa yang membuat kakak ini tertarik buat menanam sayur sama buah gitu? Atau sayur atau buah? Yang tertarik? Kenapa tertarik? Yang membuat gitu. Ya kenapa ya? Ya pertama kalau nanam-nanam gitu emang nggak terlalu susah dibanding kalian nanam yang lain kayak nanam padi itu kan prosesnya banyak. Nanam padi susah. Ih. Ini belum pernah menghargai jasa petani yang nanam padi. Astagfirullah, aku tuh gini-gini pernah ke sawah loh. Iya pernah. Nanam padi itu susah loh.
Masa ya? Iya, jadi kamu menghargai setiap butir nasi yang ada di piring kamu. Untung aku kalau makan selalu habis. Iya, bagus. Ya ini soal makan. Kembali ke pertanyaan. Iya. Jadi tadi kenapa suka nanam itu karena pertama muda dan emang aku pengen coba-coba dulu. Yang muda kan nyoba ya yang muda dulu lah. Oh, coba. Tapi kalau misalkan nanam itu langsung beli bibit yang bagus atau nyoba-nyoba bibit yang jelek dulu atau gimana? Ya, kalau nanam harus pakai bibit yang bagus dulu. Oh, jadi nyoba-nyoba juga harus pakai yang bagus lah. Ya? Ngapain kamu nyoba yang jelek? Oh, iya juga ya. Kalau nyoba yang bagus sekalian karena walaupun mahal tapi kan ya kalau nyoba yang jelek buat apa sih gitu? Iya juga ya. Tapi kan itu buat percobaan doang. Ya, kalau bisa sih tetap pakai yang bagus biar kalian tahu kalau bibit bagus, hasilnya juga bagus. Gitu. Kisaran berapa sih harga bibit yang bagus gitu? Tergantung bibit apa dulu? Ya misalkan kayak buah gitu. Buah apa? Coba. Kayak misalkan buah lokal aja deh, kayak kelengkeng gitu. Kelengkeng 25-30 ribu boleh satu itu. Satu bibit itu kayak biji atau? Kalau kelengkeng kayak gitu udah kayak pohon. Oh, jadi langsung pohon kecil. Iya, tapi kan aku gak nanam kelengkeng. Apa? Nanam apa? Kan bisa. Ya misal ya, aku nanam pisang nih sebagai contoh pisang ya. Pisang itu bibitnya satu bisa 15 ribu. Tergantung. Itu udah jadi tunas. Iya, udah tunas kecil setinggi mungkin ya 15 cm. Bisa jadi segitu. Ya masih kecil lah, itu 15 ribuan, sekitar 10 sampai 15 ribu tergantung itu jenis pisang. Jenis pisang apa. Kalau pisang-pisang unggulan kayak yang itu Cavendish atau pisang yang lain yang emang nilai ekonominya tinggi pasti bibitnya juga mahal. Itu yang kakak tanam itu pisang apa? Cavendish. Aku nanam itu beberapa. Berarti 15.000 bibitnya? Iya, aku beli beberapa terus mati. Ya ampun. Terus tinggal sisa berapa itu? Tapi kan nyoba. Tapi aku pikir nggak pakai yang bagus bibitnya. Ya, bagus, cuma nanti kalau itu tumbuh bagus tahun depan ya 1 hektar lah. Amin. Amin. Bisa jadi kebun. Iya. Yang lagi ditanam berarti sekarang itu jenis buah. Fokusnya ke buah. Kayak tadi yang itu fokusnya itu sebenarnya ke yang jahe gitu. Berarti sekarang lagi nanam rempah-rempah. Jahe Dulu. Jahe doang atau ada lagi? Ada yang lain, cuma yang paling banyak jahe. Aku lagi mencoba. Jahe itu cara nanam gimana sih? Kamu tahu jahe nggak? Ya tahu. Tahu kayak apa coba aku salah. Jahe itu yang pedas. Iya, bisa. Kan? Cuma yang pedas ada 2 sih. Iya, cabai. Ya kayak gimana? Cuma cabean. Iya. Jahe tahu ya, ada jahe. Ya jahe itu kan limpang. Jahe itu kan udah ada jahe nih, terus nanti udah ada tunasnya tanam gitu doang, udah. Ya, bisa. Tapi kamu tahu nggak yang diambil jahe itu apanya? Enggak. Sarinya. Enggak, itu buahnya kayak apa? Emang ada buahnya? Ya itu jahenya. Emang kan di dalam tanah. Iya, maksudnya tahu nggak kayak apa? Tahu. Tahu kayak gitu kan. Cara nanamnya itu kan itu bisanya lebar. Nyabang kan. Nyabang itu kan. Itu dipotakin kecil-kecil, dipotong-potong. Nah itu, ya potongan itu yang nantinya akan tumbuh tunas dan akan berkembang biak lagi. Oh. Jadi itu yang ditanam. Misalkan satu jahe dipotong-potong jadi banyak gitu ya? Jadi 10 misalnya, satu rimpang. Nah ya nanti berarti tadi bibit 10 bibit gitu. Oh. Nanti 10 bibit itu satu bibitnya satu pohonnya bisa jadi 1 kilo gitu. Oh, itu kayak gitu susah nggak sih perawatannya? Susah karena biasanya jahe itu tiba-tiba kena virus aja gitu. Dari apa nih yang ngebuat kakak itu tertarik terjun ke dunia tanam menanam gitu loh? Tertarik? Kenapa? Ya yang pertama karena tadi ya hobi dan nggak ada kerjaan jadinya kayaknya yang cocok di lingkunganku ya emang tanam menanam aja gitu sih. Karena mayoritas masyarakatnya kan di Giripurno terutama kan dataran tinggi ya? Iya, petani, banyak kan petani. Jadi dan apa yang bisa dilakukan ya itu berarti ya bertani akhirnya bertanam-tanam suka aja gitulah. Kan di YouTube-nya kakak nih kan ada itu kan ada nanam stroberi. Ya kan? Ya. Itu nanam stroberi itu sebenarnya susah atau enggak sih? Kan itu bukan buah lokal kan. Jadi itu buah internasional. Emang ya? Iya kan? Stroberi bukan buah lokal. Dari mana asalnya itu sih? Ya enggak tahu gua. Itu sebenarnya punya kakakku tadinya. Cuma beberapa biji gitu. Terus itu enggak kuat ngerawat, akhirnya aku rawat sendiri. Dikasih ke aku lah semuanya. Terus aku rawat jadi banyak gitu. Oh. Ya susah apa enggak ya tergantung itu sih. Kalau sekarang susah karena aku nanam gitu ya? Iya, nanamnya kan enggak di greenhouse itu. Jadi enggak tertutup, enggak ada itunya. Kena hujan langsung buahnya itu busuk. Jadi enggak mau gede. Teknik yang dipakai buat tanam stroberi itu apa? Masih konvensional, masih biasa. Jadi biasa cuma standar gitu ya? Ya cuma media tanam, taruh pot udah. Oke.
Cuaca ini berpengaruh nggak sih kalau buat strawberry sendiri itu? Kalau buat strawberry, ya kalau nggak ada greenhouse-nya itu kalau ya biasa itu yang ngaruh sih. Terlalu banyak air kan ya busuk lah. Itu buahnya nggak mau gede gitu ya tadi. Kepanasan busuk, kehujanan juga busuk. Kepanasan kering pokoknya. Tapi busuk kan? Iya, nggak hidup lah. Cewek itu selalu benar, udah. Iya. Boleh. Biasanya nih kan tanaman itu kan kena hama gitu ya. Gimana sih cara kakak itu buat ngehadapin biar nggak kena hama tanamannya? Oh, tanamanku aku biarin kena hama. Wow, masa sih? Ya, jadi gini, kan aku pengen tahu hama apa aja yang nyerang. Aku lihat namanya ini. Kenapa kok nggak aku atasi gitu, biarin kan siklus itu kayak banyak. Belalang makan daun, belalangnya nanti dimakan burung. Tapi kan itu kan jadi berpengaruh sama kualitasnya. Cuma aku pengennya yang semuanya serba organik. Cuma karena belum bisa bikin dan kalau beli mahal jadinya udah aku biarin dulu. Oh, biarin dulu. Jadi palingnya kalau ada apa gitu, kalau ada ulat aku buang gitu. Belum sampai ke disemprot pestisida gitu belum. Oh, belum ya. Aku nggak pernah sih. Dikit-dikit dulu. Ya, dikit-dikit ya. Aku usir lah kalau ada tikus aku usir gitu. Pokoknya gitu-gitu lah. Sekarang kan zamannya modern nih. Ada yang nanam itu pakai hidroponik. I see, ya. Tam-tama kan ada kan? Hah? Ada dong, ada. Tam-tama itu di mana-mana ada. Tam-tama itu apa aja ada. Makanya lu sekolah di tam-tama. Iya. Udah paling the best. Mantap. Iya. Ya. Kan tertarik gak sih buat metode hidroponik? Hidroponik kan aslinya itu buat sayuran. Ya enggak sih, semua bisa sih. Cuma kan itu kalau lahannya sempit gitu dipakai hidroponik bisa minimalisir dan modalnya gede sih. Jadi aku belum bisa. Bedanya hidroponik sama biasa konvensional. Kan? Iya. Konvensional bisa. Hidroponik kayak gitu kan. Tahu kan yang pakai kapas pralon ya? gitu. Ya. Kapas itu media tanam. Itu mahal invest sebenarnya sih. Cuman dia juga mahal harganya juga ya? Iya, makanya aku belum kuat. Cuma karena aku nanamnya juga enggak jahit di hidroponik mah belum pernah dengar. Jadi belum lah. Sawi mungkin, cuma marketnya aku belum dapat. Kalau udah dapat langganan aja itu aku mau sih. Cuma belum ada, jadi belum berani lah kalau modalnya gede segitu. Kalau invest hidroponik sampai 5 juta ya tuh buat itu ya mending aku ada yang lebih. Lahanku masih ada itu yang dipakai bisa digunain itu maksudnya. Berarti masih belum coba besok lah. Coba besok kalau lebih sukses dari sekarang amin, ya. Amin, mudah-mudahan ya. Besok 1 hektar hidroponik semua. Amin. Tanaman apa sih yang paling gampang dibudidayakan itu? Tanaman paling gampang dibudidayakan ya sayuran. Hampir semuanya mudah. Yang paling gampang, paling banget gitu kayak misalkan tumbuh. Bayam ya? Bayam kan tinggal disebar tumbuh dia. Bayam itu bukannya ada ulat-ulatnya gitu? Ya paling itu hamanya. Semua jenis daun-daunan itu pasti hamanya ulat. Berarti kalau misalkan nggak dipakai pestisida kayak gitu, berarti nanti kalau misalkan ada daun bolong ya udah bolong. Bisa aja. Kena. Tapi kalau pakai greenhouse itu bisa. Yang itu tadi yang greenhouse yang kayak rumah itu yang. Rumah yang kayak transparan. Ya gitu. Itu hamanya nggak sebanyak itu. Sebenarnya lebih mudah kayak gitu. Ya paling kayak gitu. Apa namanya solusinya kalau mau biar terhindar dari hama. Kalau biasa-biasa juga. Yang nggak terlalu sih di tempatku kebetulan nggak terlalu banyak hama, nggak terlalu gimana. Dataran tinggi itu enak banget ya buat tanam. Ya ada plus minusnya sih. Ya tergantung tanaman yang ditanam lah. Kalau sayur masih bisa lah. Cuma kalau lagi musim kemarau itu nggak ada air. Iya sih. Iya, maksudnya sulit. Jadi ya kita harus pintar-pintar mengakali lah. Gitu. Ya tapi dan di setiap daerah beda-beda, ada yang lancar airnya itu ya bagus. Iya sih, benar juga. Dari menanam ini ada cuannya nggak? Maksudnya duitnya gitu. Ngehasilin duit atau... Ada sebenarnya, cuma aku belum pernah. Sayang ada. Ada, cuma aku belum pernah yang sampai gitu karena belum ada kayaknya yang punya aku. Paling aku yang bantu orang tua sih. Apa yang bisa menghasilkan duit di tanaman kakak semua ini? Tanaman yang bisa menghasilkan duit. Maksudnya apa yang aktif? Maksudnya bisa ya. Kelihatan banget. Ya cabai lah. Cabai. Berarti cabai itu udah mulai dijual-jualin kakak. Kalau punya aku belum, bukan orang tua. Aku kan bantu dulu. Aku kan baru sebentar, baru beberapa itu ada baru mulai berbuah sekarang, Pak. Oh, oke. Cuma itu kalau itu mudah banget sih. Banyak market. Buat lahannya sendiri nih, itu lahan sendiri atau punya orang tua atau punya siapa atau punya tetangga? Lahannya itu punya orang tua. Sebenarnya itu lahan nggak dipakai. Jadi itu lahan nggak dipakai, lahan yang nggak jadi lahan sebenarnya sih. Cuma sama aku tak bersihin.
Tercoba, makanya aku coba pakai itu dulu. Aku Kayaknya bersihin. seru ya berkebun. Wah, seru banget. Kapan-kapan Tariska ikut saya. Oke. Ya jadi itu lahannya tadinya nggak dipakai, terus aku aku bersihin, aku tanami coba gitu. Ya, makanya masih menerka-nerka itu tanaman apa yang cocok buat itu. Kakak sendiri itu malu nggak sih kayak misalkan kan Malu anak muda gitu ya, anak muda itu kan kayak takutnya dicengin gitu kalau misalkan udah biasa dicengin sih. Kalau misalkan kayak apaan sih dia tuh nanam-nanam kayak gini kayak nggak selevel sama gua gitu. Pernah nggak sih digituin? Banyak sekali. Masa ya? Jadi gini, biasanya ya banyak lah, terutama apa ya? Sampai nggak punya temen atau? Sekarang aja aku gak punya teman. Sama berarti kita. Ya aku ya emang dari dulu teman itu sedikit sih. Cuma gara-gara ini tambah sedikit gitu ya. Ya apa ya, kalau dicengin mungkin ya ada lah kan, biasanya ya masa kamu sekolah terus kamu sekarang kayak gini gitu. Jadi itu ya. Iya, tapi kan emang mulutnya kenapa sih kalian itu loh? Tapi kan nggak apa-apa, maksudnya ya biarin, dia belum tahu hasilnya aja, nanti kalau udah tahu semua akan gitu. Lagi pahitnya ya, orang lihat pahitnya. Ya kalau merintis kan susah, ya, itu. Jadi kalau nggak punya teman ya wajar lah, biasa lah, nggak apa-apa lah. Berarti sering dicengin gitu ya? Nggak dicengin sih, coba. kayak udah males lah ngapain temenan sama si Teguh gitu ya? Nggak juga sih, cuma kayak nggak ada aja udah. Astaga, ya udahlah, biarin lah, udah biasa sih kayak gitu, makanya ya udahlah. Kuat sekali Anda ya? Iya, karena Teguh. Oh iya. Bener juga. Iya. Nah, ada pesan nggak nih buat anak zaman-zaman sekarang biar suka berkebun atau suka menanam-nanam gitu loh? Pesan? Nggak ada sih. Ya terserah kalian mau ngelakuin. Bintang kali ini kayak ya kan masa pesan kamu harus jadi pekebun, nggak usah. Kalau kamu gitu loh, maksudnya biar memotivasi, biar mau berkebun, biar mau jadi pertanian gitu loh. Biar ya kalau kamu jadi gini, gitu loh. Sekarang kamu maunya apa silakan dikerjakan. Kalau kamu senengnya apa dilakuin, nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngeceng-cengin lainnya pekerjaan apa ya biarin. Tapi kalau jangan suka dia pasti nggak suka balik. Ya pokoknya kalau kamu sukanya apa itu nggak pernah, aku nggak ngajak siapa sih, nggak pernah ngajak kayak ayo ikut bertani atau gimana Pak. Bertani itu enak loh, ya itu kan feel, maksudnya nggak semua orang bisa merasakan bahwa ini itu enak kayak itu kan, nggak suka mungkin. Berarti harus panas. Dari hati iya sendiri. Kalau kamu mau, biasanya orang kayak gini nih udah usia 25 ke sana, udah kepepet gak punya kerjaan kontraknya nggak bisa, mari bertani. Aku udah mulai. Aturan dari muda dulu ya. Ya terserah. Jadi, kan mungkin mereka mau pengalaman apa gimana di rantau. Pengen merantau, mungkin dikiranya merantau enak gitu, ya udah nggak apa-apa. Cuma biasanya sering-seringnya itu udah mulai tua itu nggak ada kerjaan, udah mentok, udah kagak ada apa-apa, buntu jadi petani. Iya. Tapi petani itu terhormat loh, sumpah. Kata siapa? Ya ampun dia astaga. Masalahnya aku di jalan juga pernah hormat. Enggak gitu. Jadi petani itu terhormat, tahu kalau nggak ada petani kita nggak makan. Betul. Nah, kita juga nggak jadi apa-apa. Maksudnya bukan nggak jadi apa-apa. Ya kalau nggak makan nggak jadi apa-apa lu. Lemes aja kayak orang makan cacingan. kardus gitu. Ya makan kenyataan. Iya, gitulah. Ya, jangan ngecengin petani itu pekerjaan terhormat. Biasanya enggak ngecengin sih, aku lihatnya tuh kayak maksudnya ya kayak kamu tadi kan bilang emang nanam padi itu susah, kan udah tinggal disebar kayak gitu sih. Iya tapi aku lihat orang nanam padi tuh langsung awalnya emang disebar itu semai, habis itu kan diambil terus kita siapin lahannya. Kenapa nggak kalau di situ langsung nggak berbuah lah, terlalu dekat-dekatan itu antara itulah. Kenapa nggak di berapa biji disebar gitu ya kan bisa juga metode gitu, tapi kan ada yang lebih baik, ngapain kamu susah-susah kayak gitu. Lebih baik kan biji disebar, berapa biji disebar. Kadang kalau gitu hamanya adalah semut dan hewan-hewan lainnya, bisa dimakan burung juga. Makan burung. Iya. Nanti kalau belum ternyata nggak tumbuh dimakan burung. Nah makanya itu loh, aku kadang mikir kenapa ya petani ribet banget sampai harus kayak gini-gini. Ya, padahal kan disebar bisa, ternyata guanya yang goblok. Nah itu kayak kamu ini, banyak orang seperti Taris kan tidak tahu proses bagaimana padi itu dibuat, nasi itu diproses, dan makanya nggak habis. Tapi aku makan habis mulu loh. Jangan. Tapi pinter ya kamu ya, makanya habis gitu ya sama. Ya, sebelum ditutup nih Kak, apa kesan dan pesan dari kedai 39? Oh, kedai 39. Biasanya kan aku bisa kok komen-komen di YouTube. Es cendolnya Kakak. Oh gitu. Oh bisa komen ya? Enggak pernah lihat adminnya siapa sih? Ya. Adminnya Pak Ruli, kameramennya siapa? Pak Ruli. Audionya
Pak Ruli, semuanya Pak Ruli. Ya dari komen-komen di YouTube sekarang jadi ngisi acaranya kan. Kayak suatu kesenangan gak sih? Pencapaian temanku belum tentu bisa di sini. Iya kan. Makanya kalau mau diundang ke sini punya bakat. Astagfirullahaladzim enggak gitu. Enggak punya bakat Cuman ya kayak bisa menginspirasi. Ya, semua orang tuh bisa menginspirasi. Cuman nanti ya aku aku undang kalian. Satu-satu bisa kok datang ke kedai 39. Datang aja. Lu enggak pernah ke sini. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya keren. Hebat enggak? Hebat, Tamtama dulu aku nggak pernah gini. Kalau dulu aku gini. Studionya gimana? Studionya ya ini kan dulu bekas gudang ya. Malah buka kartu. Iya. Ini dulu bekas gudang mading. Dulu aku sering disuruh sama Pak siapa lupa namanya, suruh kena pasang mading. Dan sekarang sudah jadi studio teman-teman. Mantap. Disulap jadi studio yang super bagus kan. Dulu kalau tahun aku mungkin pas lagi sekolah di sini ada gini, aku pasti jadi hostnya. Iya. Bukan Tariska. Tidak mungkin. Posisi Tariska tidak mungkin tergantikan. Harusnya aku. Ya udahlah. Gampang ya. Besok kita collab lagi. Oh, siap. Apa kesannya? Kesannya tadi bagus, keren. Pesannya? Pesan buat siapa? Buat kedai, buat gitu. penonton, buat aku atau buat acara kedai sendirian atau konten-konten lainnya. Ya nonton ya kedai 39, terutama yang ada punya sampai selesai. Iklannya jangan di-skip. Beda essence ya. Iya. Enggak lah. Ya pokoknya gitu-gitulah kan. Ya pantengin terus channel ini kan bermanfaat banget. Setiap hari Sabtu ada apa, Jumat ada apa, Selasa ada apa, Senin ada jadi apa. Jadi tuh hampir setiap hari itu ada konten beda-beda. Iya, dan bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Tapi ditonton sampai habis enggak? Oh, habis. Sampai kamu closing. Alhamdulillah. Kalau hostnya Tariska sama itu pasti aku tonton sih. Berarti yang musik aku tonton juga. Wah suaranya bagus sekali. Wah ini unik sekali suaranya ya. Terima kasih atas pujiannya. Nanti kamu gampang lah nanti cincau depan. Oke, buat kata gue terima kasih banyak udah mau diwawancarain. Maaf banget namanya? Apa? Harus kepotong sampai di sini padahal seru banget kan ngobrol-ngobrol. Ya harusnya 3 hari ini ngobrol. 3 hari enggak lah. Oh, durasi videonya kok. Lah kok ini 3 hari. Udah. Oh iya, maaf ya nggak dikasih minum. Iya, aku seret banget. Soalnya mendadak ini. Habis ini aku dehidrasi, nggak bisa pulang. Tenang aja, ada toren. Oh iya, torennya sangat legendaris di depan. Dulu aku pernah ngisi galon di situ. Dibilang Tamtama itu serba ada ya. Iya. Oke guys, segitu dulu video aku sama Kak Teguh yang super happy banget, seru banget konten hari senang ini. Banget, aku seneng. Terima kasih banyak ya Kak Teguh udah menginspirasi, udah berbagi tips juga. Ya, apa ya tipsnya? Aku lupa. Ya itulah tadi. Tipsnya sedikit tapi. Kalau nonton sampai selesai pasti tahu lah. Iya, itu udah. Udah ngeluangin waktunya juga. Kami juga yakin pasti Kak Teguh ini sibuk banget. Oh, sibuk sekali melihat teman-teman sedang sibuk. Iya, sibuk dah intinya. Iya. Buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Kak Teguh juga. Siapa namanya? Username-nya @guh3507. Nah, udah Teguh Tria itu tadi aja. Pikir sendiri. Nah. Buat channel. Nanti di link ada channel YouTube-nya juga ada di link. Ya, nanti ditaruh. Di bawah di deskripsi. Siap. Udah suka-suka dia aja. Di sini ada, nanti di sini ada. Nah, baru kali ini saya nemu di akhir video ada nanti ya. Siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya SMK Tamtama Karanganyar dan channelnya Kak Teguh. Tani Magang, cari aja di YouTube Tani Magang. Nanti ada channelnya Teguh Tria, subscribe. Bantu saya sampai jadi monetize. Amin. Jangan pantengin terus kedai 39 gimana ya? Pantengin terus ke acara kedai 39 selanjutnya, obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Dadah. Oh iya guys, buat kalian yang males buka YouTube atau hemat kuota atau apalah, kalian bisa banget nih dengerin podcast dari kedai 39 di Spotify atau di iTunes. Jangan lupa didengerin ya. Dadah. See you next time. Stay classy.